Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Dalam surat At-Tin ayat 4, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Sehingga anggota tubuh kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla betul-betul sangat ideal. Mulai dari jumlahnya, bentuknya, hingga fungsinya. Allah menciptakan kaki kita 2. Itu yang paling sempurna. Allah menciptakan tangan kita 2. Itu yang paling sempurna. Allah ciptakan setiap kaki dan tangan memiliki 10 jari. Itu yang sempurna. Allah ciptakan kita punya mata 2, telinga 2, mulut 1. Itu juga karena kesempurnaan. Dan tentunya ketika Allah menciptakan ada yang jumlahnya 2, ada yang jumlahnya 1, di balik itu ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Hal tersebut disampaikan oleh seorang sahabat Nabi SAW, Abu Darda radhiyallahu anhu. Siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ansif udhunaika min fik." Bersikap adillah kepada telinga dan mulutmu. Bersikap adillah kepada telinga dan mulutmu. Berarti ada orang yang tidak adil. Ya. Ada orang yang tidak adil terhadap mulut dan telinganya. Bagaimana cara bersifat atau bersikap adil kepada telinga dan mulut? Fa inna ma ju'ila laka udhunan ithnani wa famun wahidun tasma'u akthara mimma taqul. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakanmu memiliki 2 telinga dan 1 mulut. Banyak mana? Banyak mana? Telinga. Allah menciptakan untukmu 2 telinga dan 1 mulut supaya engkau lebih banyak mendengar dibanding berbicara. Berarti cara bersikap adil kepada telinga dan mulut bagaimana? Dengan lebih banyak mendengar dibanding berbicara. Tapi sebagian orang mulutnya 2, telinganya 1. Maksudnya kepada lebih banyak bicara daripada mendengar. Ada? Ada nama betul? Banyak. Ya. Sulit sekali untuk mendengar nasihat orang. Pengennya ngomong baik. Bahkan kadang-kadang pengen konsultasi kepada kiai, kepada ustadz, kepada mubaligh, kepada ulama, pun juga lebih banyak ngomong daripada mendengar. Loh, dia datang ingin mendengar, mencari solusi, mendapatkan nasihat. Loh ustadznya loh, dia sudah cerita panjang lebar, arep ngomong cerita maning, arep ngomong cerita maning loh. Kapan gue arep ngrungokaken? Ya. Jadi kalau memang betul-betul datang ingin mendapatkan nasihat, ingin mendapatkan wejangan, ingin mendapatkan masukan, harusnya bicara sebentar. Intinya apa? Masalah yang kamu hadapi itu intinya apa? Paling tidak nyaman itu kalau bertele-tele. Wah, dawa banget. Ceritanya mulai dari lahir.
TK nengkene nggak perlu itu. Intinya apa? Masalahnya apa? Di mana masalahnya? Sudah sebutkan intinya, baru kita kasih solusi. Nah, ketika lagi ngasih solusi orang lain itu jangan dipotong. Ya, jangan dipotong. Urung rampung ngomong wis dipotong. Maka di sini Abu Darda radhiyallahu anhu ngajarin kita supaya lebih banyak apa tadi? Mendengar dibanding berbicara. Kenapa? Karena sejatinya orang itu kalau banyak bicara maka akan banyak pula kesalahannya. Orang yang banyak bicara akan banyak kesalahannya. Sebaliknya orang yang sedikit bicara pun juga akan sedikit kesalahannya. Makanya apa pesan Rasul SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Pilihannya cuma berapa? Cuma dua. Apa? Ngomong apik, meneng. Dan kalau misalnya kita betul-betul praktekkan itu dalam kehidupan keseharian kita, insya Allah kita akan jadi pendiam. Ya. Wah, berarti engkau ustadznya roli ceramah. Ya, menurut jenengan ceramah ini ngomong baik atau enggak gitu loh. Kalau panjenengan menganggap ini ngomong baik ya memang Nabi SAW perintahkan kita untuk ngomong yang baik. Oh, berarti nanti kalau saya ditanya, mas kianu dalan wong Padamare liwat ngendi? Diam. Kan kita suruh jadi apa? Pendiam. Bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan nasihat yang disampaikan oleh Abu Darda tadi itu adalah banyak mendengar dibandingkan bicara yang tidak ada manfaatnya. Ya. Bicara yang tidak ada manfaatnya. Apalagi bicara yang sudah menjerumus kepada perbuatan dosa. Bicara yang tidak ada manfaatnya saja kita diusahakan untuk dikurangi. Apalagi bicara yang jelas ada dosanya. Apa bicara yang jelas-jelas ada dosanya? Ngerasani. Ya. Kenapa ya? Kalau ngerasani itu rasanya enak banget. Kenapa? Kenapa orang kalau ngerasani tetangga itu bertahan sampai berjam-jam? Kenapa? Setan. Bagus. Ada yang lain? Kenapa? Karena enak. Karena enak. Loh, kok enak Ustaz? Iya. Karena itu syahwat. Karena itu syahwat. Loh Ustaz, selama ini kita itu taunya syahwat itu ya perut, syahwat kemaluan. Kok ada syahwat ngomong? Betul. Ngomong itu syahwat. Ya. Syahwat enak apa enggak? Enak. Ya. Sehingga banyak orang menghabiskan waktunya berjam-jam. Satu RT semuanya kena. Ya. Kecuali awake dhewe. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Satu RT semuanya kena. Wah, si anu aibnya gini, si anu aibnya gini, anu. Giliran wis jejer ketemu kabeh gari omahe dhewek diliwati. Ya, dia akan pindah ngomongin aibnya orang lain. Syahwat. Ya. Maka ikuti nasihatnya siapa tadi? Abu Darda. Ikuti nasihatnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah menciptakan telinga ada 2, mulut ada 1, supaya lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara. Bukan berarti nggak boleh bicara, tapi berbicaralah yang baik. Kalau nggak bisa maka diamlah. Bismillahirrahmanirrahim.